Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan Ses, makasih banyak ya. Tadi kamu udah ngebelain aku di dalam kelas. Tapi sepertinya aku memutuskan aku akan pindah ke sekolah khusus. Kok diem? Kenapa? Tadi di kelas kamu bisa ngomong. Kamu juga sering cerita panjang lebar sama aku tentang ikan, tentang anjing, tentang bunga matahari. Tapi kenapa sekarang kamu gak bisa ngomong apa-apa? Aku harus ngomong apa, Naila? Aku gak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa ngeliat kamu setiap hari menderita. Semakin lama makin menderita, makin hari, setiap waktu. Aku bisa ngapain lagi? Kata ayahku bener, aku cuma anak kecil yang gak bisa ngapa-ngapain, yang gak berguna. Enggak gitu, Ses. Kamu bisa bikin aku semangat. Kamu juga bisa jadi teman curhat aku, dimana aku gak bisa ceritain sama orang lain. Kamu selalu bikin aku tertawa di saat aku ingin menangis. Kamu juga selalu memberikan aku kesempatan dimana aku benar-benar udah gak merasa berguna lagi. Dan kamu juga selalu ada di saat aku membutuhkan orang. Makasih ya, Ses. Tapi mungkin sekarang aku udah gak punya itu lagi. Selamat tinggal. Nay, aku mohon, please. Nay, aku mohon, sebentar aja. Lu keren. Gak nyangka ya, ternyata lu mewarisi bakat menyanyi bapak. Hah? Gak nyanyi bapak. Nyanyi balonku aja bisa pecah. Apa? Sirik. Pak, mungkin Juana bener. Bapak memang gak bisa nyanyi. Bener kan? Tapi itu gak penting, Pak. Yang penting,
Bapak tetap Bapak Naila. Yang paling Naila sayang. Ibu juga. Tahu nggak, Bu? Kalau ibu lagi senyum, rasanya seluruh orang yang ada di dunia ini juga ingin tersenyum kalau ngeliat ibu tersenyum. Makanya itu, aku nggak ingin, Bu, kalau ibu harus berhenti bekerja. Dan Bapak harus mencari kerjaan tambahan demi Naila. Kamu ngomong apa ini? Pak, saat ini yang Naila butuhkan hanyalah keluarga. Hanyalah keluarga yang paling berharga dalam hidup Naila. Dan Naila seneng. Naila punya bapak. Naila punya ibu. Naila punya Joanna, punya Lulu, punya Gio, yang sangat sayang sama Naila. Maka dari itu, aku memutuskan untuk pindah ke sekolahan khusus. Karena bagi aku nggak penting, Pak. Dimanapun aku harus berada, aku nggak peduli lagi. Karena yang paling penting, aku masih punya keluarga. Aku masih punya keluarga yang sangat sayang sama aku. Sebenarnya ini sangat berat sekali untuk saya sampaikan. Tapi Naila sudah memutuskan untuk meninggalkan sekolah kita. Jadi Naila sudah tidak ada saat kalian naik ke kelas 3 nanti. Naila, barangkali ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada teman-teman sebelum kau meninggalkan sekolah ini. Penyakit aku udah gak mungkin bisa disembuhkan lagi. Perlahan, tapi pasti. Aku akan menjadi lumpuh, aku gak bisa ngapa-ngapain, dan pada akhirnya berbicara pun aku gak bisa. Aku punya cita-cita, aku punya impian seperti kalian semua. Aku punya mimpi. Tapi karena penyakit ini, semuanya itu telah hancur. Tapi inilah aku. Sebanyak apapun aku menangis, aku gak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu aku lagi. Dan dengan ini, aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri. Mencintai diriku sendiri dengan apa adanya. Walaupun kondisi aku sekarang menjadi seperti ini, tapi masih banyak hal yang harus aku syukuri. Karena aku masih punya keluarga. Aku masih punya keluarga yang sangat menyayangi aku. Aku punya teman-teman. Dan aku punya kalian semua. Walaupun aku harus pindah dari sekolah ini, bukan berarti ini adalah yang terakhir buat kita semua. Makasih banget untuk udah memperlakukan aku dengan baik di sini. Makasih banget kalian udah banyak sekali menolong saya. Dan saya mohon maaf kalau selama ini aku telah menyusahkan kalian semua.
Terima kasih. Terima kasih. Ya Bapak, aku percaya setiap aku terjatuh, aku pasti bisa berdiri lagi berkat uluran tanganmu. Bagaimanapun, aku harus tetap bersyukur. Masih bisa tetap ada di dunia ini, meskipun aku sedih karena harus berpisah. Kursi roda otomatis ya Mbak. Mari, coba. Cobain aja. Tolong Mbak. Untuk menggerakkan kursi roda ini kuncinya. Sebelah sini. Untuk menggerakkannya, pencet ini. Iya Bu, enak. Kamu suka? Iya Bu. Bapak sudah bekerja keras untuk mendapatkan kursi roda baru ini.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Marta. Aku bekerja keras. Nggak masalah. Ini semua demi kepentingan Naila dan kebahagiaan keluarga kita. Iya Pak. Naila pasti bisa bergerak dengan leluasa di sekolah khusus itu, Pak. Tapi aku tetap tidak bisa membayangkan betapa kesepiannya Naila kalau nanti dia tinggal di asrama sekolah khusus itu. Padahal kan Naila tidak suka sepi. Pak, tinggal di asrama itu adalah keputusan Naila sendiri. Kita sebagai orang tua harus mendukungnya, Pak. Itu kan keputusan anak kita. Ibu yakin Naila tahu betul apa yang terbaik bagi dirinya, Pak. Lagi pula kalau kita kangen sama Naila, kita bisa datang. Kita bisa telepon. Saatnya Naila libur, kita jemput dia, Pak. Ya kan, Pak? Masih bisa ketemu, kan? Ya, kamu benar. Naila pasti bisa mandiri. Pasti. Halo, ganteng. Om. Naik. Naik. Angkat beras itu dan taruh di sini. Angkat. Cepat. Aduh, lemah banget kamu. Ayo dong, lincah sedikit dong. Anak muda harus lincah. Sebagai laki-laki tidak boleh lemah. Cepetan dong, cepetan. Loh, Moses, Cukup. kamu bisa ada di sini? Bapak kamu yang suruh. Ya lumayan lah buat bantu-bantu bapak ngangkat-ngangkat barang. Ya kan? Nah, sekarang sebagai ucapan terima kasih, kamu harus ikut makan. 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 Pengumuman. Ibu mau ngasih tahu nih. Sebentar lagi Naila kan pindah ke asrama. Jadi, Ibu punya hadiah untuk Naila. Ibu, makasih. Iya, sayang. Ibu, anak seumuran Naila itu belum pantas untuk pegang handphone. Ih, Bapak norak banget sih. Kuno. Dulu aja ada yang pakai HP. Dulu aja nggak pakai HP. Udahlah, Pak, nggak apa-apa. Handphone itu sangat berguna sekali. Nanti kalau Naila kangen, dia bisa langsung telepon kita. Begitu juga sebaliknya kalau kita kangen. Ya kan? Ya oke. Tapi kamu harus janji. Akan menggunakan handphone itu dengan baik. Tidak boleh untuk pacaran dan tidak boleh untuk merumpi. Ingat. Beres, Pak. Nay, disekolin aku dong. Biar aku ada nomor. Nggak boleh. Apa kamu nggak dengar Om bilang apa tadi sama Naila? Handphone itu tidak boleh buat pacaran. Ingat Naila, yang boleh nelpon kamu cuma Bapak, Ibu, Joanna, Lulu, dan Gio. Ingat itu. Duitnya udah gede ya. Dulu kayaknya kecil banget. Ses, aku minta maaf ya soal sikap Bapak tadi ke kamu. Nggak apa-apa lagi, Nay. Besok kamu masuk sekolah. Lucu ya, kita sama-sama masuk sekolah, tapi mulai besok kita udah di sekolah yang berbeda. Kamu pasti bakal kesepian ya? Gini deh, kamu kasih tahu saya nomor HP kamu, nanti biar saya kasih ke teman-teman yang lain. Biar kamu gak kesepian di sana. Mau kasih tahu ke teman-teman yang lain, atau memang kamu yang pengen tahu nomor aku? Bener kok, mau kasih ke teman-teman yang lain. Babak baru di sekolah khusus sudah mulai, Bapak. Sekarang, ini adalah sekolahan dan tempat tinggal saya, entah sampai kapan. Selamat datang, Bu Marta. Ini pasti Naila ya? Naila, kenalkan, saya Bu Hilda. Mulai sekarang saya akan jadi guru kamu. Gimana? Kamu pasti udah gak sabar ya mau lihat sekolah di sini? Sama mau kenalan teman-teman baru kamu?
Ya udah, Bu Marta, saya antar ya. Yuk. Ibu, kalau begitu saya permisi pulang dulu. Tolong jaga Naila baik-baik, soalnya ini pertama kali dia keluar rumah. Jangan khawatir, Bu. Pasti akan saya jaga baik-baik. Ya kan, Naila? Iya. Ibu tenang aja ya. Sayang, Ibu pulang ya. Kamu baik-baik di sini ya, sayang ya. Tetap semangat. Ibu. Nah, Naila, ini kamar kamu, Naila. Yuk masuk. Nah, Ana, ini teman sekamar kamu. Kamu pasti Naila. Naila, Ana ini sudah lebih lama setahun daripada kamu. Jadi kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa tanya sama Ana. Ya? Sekarang Ibu tinggal dulu. Ya? Aku di dalam penyakit ini senior kamu. Kalau ada apa-apa sama penyakit kamu, kasih tahu aku aja. Iya. Terima kasih. Sekarang semua kegiatan di sekolah Naila sudah selesai. Bapak mau telepon Naila. Kan Bapak orang yang pertama menelpon ke HP Naila. Halo, Nay, apa kabar? Moses. Aku baik-baik aja. Loh, kok tumben sih kamu yang nelfon aku? Ada apa? Enggak, aku takut kamu kesepian, jadi telepon deh. Tahu nggak? Kamu orang pertama loh yang nelfon aku. Pertama, papa kamu? Nggak tahu, bapak aku belum nelfon aku. Kok sibuk terus handphonenya? Dia lagi telepon-teleponan sama siapa ya? Kan janjinya Bapak yang nelpon pertama ke handphone dia. Ya, Bapak. Pasti kamu sesian nelfon pertama kali. Ini kan gara-gara Ibu. Bapak kan udah bilang, anak seumuran Naila itu jangan dikasih handphone. Kan dia jadi pacaran terus. Udahlah Pak, biarin aja. Yang penting kan Naila bahagia, kan Pak? Ya, tapi Bapak kan pengen nelpon Naila. Ya, dicoba lagi aja. Ya udah. Makasih ya, Ses, udah nelfon aku. Pamit dulu ya, Nay. Dokter, sudah 2 bulan Naila berada di sekolah khusus itu. Dan kelihatannya Naila bisa banget menyesuaikan diri di sana. Dengan sangat baik, dokter. Bagus dong kalau begitu. Oh ya,
Ada apa ya dokter nyuruh saya datang ke sini? Ini adalah hasil pemeriksaan otak Naila yang terakhir ya. Ibu bisa lihat, ini terjadi penyusutan otak kecil Naila. Dan perkembangannya jauh lebih cepat, apalagi dibandingkan dengan dulu. Artinya? Artinya penyakit Naila sudah masuk tahap yang kritis. Pada tahap ini dia akan mengalami kesulitan makan dan minum. Dia akan sering tersedak, kaki dan tangannya juga akan makin sulit digerakkan, sampai akhirnya lumpuh sama sekali. Pada tahap ini, Bu, ketahanan tubuhnya akan turun dengan drastis. Flu sedikit aja akan menyebabkan radang paru-paru yang mematikan untuk Naila. Guru Naila di sekolah secara khusus harus diberitahu untuk selalu memperhatikan dan menjaga Naila dengan baik. Nah, Naila, sekarang giliran kamu. Naila. Wah, romantis. Tahu gak Naila, Bu Hilda dan Pak Heri kan pacaran. Ana. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Ana adalah teman yang sangat baik dan selalu ceria. Kalau dia tersenyum, semua orang melihatnya pasti juga ingin tersenyum. Tapi kalau melihat kondisinya, saya seperti membayangkan kalau tidak lama lagi saya pun akan mencapai tahap seperti dia. Ya Bapak, kondisi tubuh saya sudah semakin merosot. Naila, dari mana saja kamu? Ini sudah kesekian kalinya kamu datang terlambat. Maaf Bu. Loh, mana kursi roda kamu? Kenapa kamu nggak pakai kursi roda? Naila, kalau kamu pakai kursi roda, kan kamu bisa cepet sampai ke sini. Enggak Bu, saya ingin jalan sendiri. Saya nggak mau mengandalkan kursi roda. Naila, kamu harus bisa belajar untuk bisa memilih mana yang bisa kamu kerjakan sendiri, mana yang butuh bantuan alat, dan mana yang bisa dibantu orang lain. Saya mengerti sekali kondisi kamu, Naila. Tapi kamu bisa lihat kan, kamu harus memikirkan orang lain juga. Lihat teman-teman kamu juga jadi terlambat karena menunggu kamu. Ya kan? Saya sangat mengerti apa yang dimaksud Bu Hilda. Tapi sampai saat ini, saya masih takut bergantung sepenuhnya pada kursi roda. Karena saya takut saya tidak bisa berjalan lagi selamanya. Loh, Ses. Itu bukannya adiknya Naila? Bentar ya. Hai. Kak Moses? Nih, ngapain? Belajar, Kak. Aku mau buktiin ke Kak Naila kalau aku bisa masuk Esumukasi. Makanya aku giat belajar. Habis otakku pas-pasan sih. Ini PR kamu. Coba saya lihat. Yang ini salah. Yang ini juga salah. Ini juga salah. Sini, kita ajarin.
Kamu sebenarnya adiknya Kak Naila bukan sih? Ya iyalah, Kak. Gimana sih? Oh iya, kabarnya Naila gimana? Kak Naila. Waktu aku sama ibu dan bapak nengokin Kak Naila di asrama, Kak Naila murung terus, Kak. Kayaknya Kak Naila nggak betah di asrama. Halo. Nay, kamu apa kabar? Oh, aku baik kok. Kamu? Sama. Oh iya, Sabtu besok kamu ada waktu nggak? Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Iya, tapi harus minta izin dulu sama ibu aku. Soalnya aku nggak tahu aku dibolehin jalan apa enggak. Oke deh. Selamat tidur ya, Nay. Ya, Mas Ses. Dah. Ayo, dari pacar ya? Oh, bukan. Sis, apa kamu sudah ambil keputusan mau kuliah di mana setelah lulus nanti? Belum. Oke, kalau begitu papa dan mamamu nyerah. Kamu boleh kuliah apa saja. Tidak perlu kedokteran seperti papa atau almarhum kakakmu Ivan. Tapi soal Naila, itu lain lagi. Kamu kan tidak tahu apa yang terjadi dengan Naila. Apakah kamu suka dengan Naila? Aku sama Naila cuma apa? Teman biasa. Kamu kan tahu, papa dan mamamu tidak suka kamu punya teman seperti dia. Jadi sekarang papa dan mama melarang saya untuk berteman dengan orang sakit? Bukan seperti itu, Moses. Asal kamu tahu ya, penyakitnya Naila itu adalah penyakit yang sangat-sangat serius. Sekarang saja kondisinya sudah demikian buruk. Dan papa yakin dia akan menurun dengan drastis. Moses, apa kamu mau merawat dia ketika dia mulai sulit untuk bergerak nanti? Apa kamu bisa memahami ketika dia sulit untuk bicara nanti? Moses, kamu ini masih terlalu muda. Kamu ini gampang sekali, yang penting bahagia. Masa depannya gimana nantilah. Moses, pikir baik-baik. Kamu dengan Naila tidak mungkin akan hidup bersama-sama. Kalau tidak kamu meninggalkan Naila, pasti Naila akan meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Naila. Moses? Oh ya, kenalin ini teman sekamar aku. Aku Anna. Moses. Aku cuma mau lihat muka kamu. Naila sering cerita tentang kamu. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Iya. Tadi lumba-lumbanya lucu-lucu banget ya. Kamu tahu nggak? Lumba-lumba itu binatang yang sangat menakjubkan. Sebenarnya lumba-lumba tuh sering bicara di bawah laut. Hah? Lumba-lumba bisa bicara? Iya. Tapi kita nggak bisa dengar soalnya frekuensinya terlalu tinggi. Mereka gunain suaranya untuk berkomunikasi sama teman-temannya. Walaupun mereka di jarak yang sangat berjauhan. Coba kalau kita bisa seperti lumba-lumba ya. Jadinya kan
kita bisa tetap berkomunikasi walaupun jarak jauh. Ya juga ya. Sebelum pulang kita makan malam dulu yuk. Kita makan malam dulu. Nay, kamu pesan aja dulu. Saya ada urusan. Ntar ya. Sih, Mbak.